Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Azari Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang chemopreventive agent dan anti-angiogenesis. Pengertian kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Adapun faktor yang diduga beresiko menyebabkan mutasi genetik pada sel normal dan kegagalan tubuh untuk memperbaikinya, antara lain memiliki riwayat penyakit kanker dalam keluarga, berusia di atas 65 tahun, merokok, terpapar radiasi, zat kimia, atau sinar matahari, terinfeksi virus seperti hepatitis B, hepatitis C, terpapar hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang, mengalami obesitas, kurang banyak bergerak, dan tidak rutin berolahraga, menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis, peradangan jangka panjang, misalnya kolitis ulseratif, menurunnya sistem kekebalan tubuh, misalnya akibat menderita HIV/AIDS. Pengertian kemoterapi. Kemoterapi atau biasa disebut kemo dikenal sebagai pengobatan untuk membunuh sel kanker. Kemoterapi memiliki peranan penting dalam melawan sel kanker. Meski demikian, metode pengobatan ini juga memiliki efek samping yang tidak sedikit. Kemoterapi merupakan salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang berbahaya bagi tubuh. Cara kerjanya adalah dengan menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri dengan cepat. Adapun efek samping yang bisa terjadi akibat kemoterapi seperti rambut rontok, nyeri, kehilangan nafsu makan, mulut terasa asam atau pahit, mual dan muntah, sesak napas, dan kelainan detak jantung akibat anemia, kulit kering dan terasa perih, perdarahan seperti mudah memar, gusi berdarah, dan mimisan, sering terkena infeksi, sulit tidur, gangguan psikologis seperti depresi, stres, dan cemas, gairah seksual menurun, dan gangguan kesuburan, rasa lelah dan lemah setiap hari, konstipasi atau diare, dan sariawan. Pengertian chemopreventive agent atau biasa disebut agen chemopreventif. Agen chemopreventif adalah bahan kimia atau zat yang memiliki sifat anti kanker untuk menghambat karsinogenesis, baik dengan memblokir kerusakan DNA pada tahap inisiasi atau dengan menangkap atau membalikkan proses pada tahap promosi dan perkembangan. Kata karsinogenesis juga disebut onkogenesis atau tumorigenesis adalah proses pembentukan kanker. Proses ini terjadi ketika sel normal berubah menjadi sel kanker. Karsinogenesis memiliki ciri berupa perubahan di tingkat seluler, genetik, dan epigenetik, serta pembelahan sel yang tidak normal. Agen kemopreventif yang efisien dapat menghambat tahap awal karsinogenesis dan membasmi sel-sel praligna di depan keganasannya. Sebagian besar senyawa yang digunakan dalam penelitian kemopreventif kanker adalah fitokimia alami yang ada dalam makanan. Kata praligna atau maligna atau ganas mengacu pada sifat penyakit di mana sekelompok sel tumbuh tidak terkendali, menginvasi dan merusakkan jaringan di sekitarnya, dan kadang-kadang metastasis, menyebar ke lokasi lain di tubuh melalui getah bening. Kemopreventif dapat digunakan dalam 3 cara. Yang pertama, ada pencegahan primer, yaitu menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah kanker pada orang sehat. Yang kedua,
pencegahan sekunder menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah daerah prakanker untuk menjadi kanker. Yang ketiga, ada pencegahan tersier menggunakan obat, vitamin, atau suplemen pada seseorang yang sudah menderita kanker untuk mencegah mereka terkena kanker lain. Agen kemopreventif yang ideal yaitu tidak menimbulkan efek samping yang mempengaruhi kualitas hidup, murah dan mudah didapat, aman untuk orang yang meminumnya, tidak memiliki efek samping yang berbahaya, dan bisa mencegah kanker. Contoh obat yang digunakan untuk kemopreventif yang pertama ada tamoxifen atau Soltamox, yaitu untuk memblokir efek estrogen pada pertumbuhan kanker. Itu juga telah terbukti menurunkan risiko kekambuhan kanker payudara. Yang kedua ada Raloxifene atau Evista, yang telah terbukti menurunkan risiko kanker payudara pada wanita yang telah mengalami menopause. Yang ketiga, ada obat antiinflamasi non-steroid NSAID yang dapat menurunkan risiko berbagai jenis kanker pada orang dengan risiko kanker rata-rata. Pengertian angiogenesis. Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia dan merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan reproduksi. Induksi angiogenesis. Sel dalam tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi yang cukup yang berasal dari pembuluh darah di sekitar sel tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu membuat pembuluh darah bagi sel-sel kanker tersebut. Pembuluh darah baru yang dihasilkan akan memberi makan sel kanker dengan oksigen dan nutrisi yang membuat sel kanker mendesak jaringan di sekitarnya, berkembang ke seluruh tubuh dan membentuk koloni sel-sel kanker baru. Kondisi tersebut disebut metastasis. Salah satu protein yang menjadi pemicu angiogenesis adalah vascular endothelial growth factor atau VEGF yang dalam keadaan normal berfungsi untuk menjaga homeostatis sel endotel pembuluh darah. Pengobatan dengan konsep anti-angiogenesis. Pengobatan kanker dengan konsep anti-angiogenesis tidak langsung menyerang sel kanker, tetapi menyasar pembuluh darah yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Melalui cara ini, kanker tidak dapat berkembang, bahkan mengecil jika pasokan darah dihentikan. Anti-angiogenesis. Anti-angiogenesis termasuk golongan terapi target therapy, yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan kanker membentuk pembuluh darah baru. Tanpa pembuluh darah baru yang memasok nutrisi dan oksigen, kanker tidak akan dapat tumbuh. Obat anti-angiogenesis. Obat anti-angiogenesis adalah bevacizumab. Hingga kini, bevacizumab merupakan obat biologi yang paling banyak digunakan untuk mengobati lebih dari 1,5 juta pasien di dunia dan telah mendapatkan persetujuan FDA untuk 7 jenis kanker, yaitu kanker payudara, kolorektal, paru-paru, ginjal, otak, dan ovarium.
Tanaman herbal yang memiliki zat untuk mengobati kanker. Yang pertama, ada daun sirsak yang mengandung zat Anonaceus acetogenins. Zat tersebut mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, ada bawang putih. Mengandung zat pengikat sulfur. Zat ini memiliki fungsi memperlambat perkembangan sel kanker, meningkatkan proses detoks atau pembuangan racun pada tubuh, serta meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Yang ketiga, ada teh hijau mengandung senyawa polifenolik yang berperan penting sebagai obat kanker herbal. Efektif dapat melawan kanker dan mutasi genetik. Polifenol dalam teh hijau tidak hanya mencegah pembelahan dari sel kanker, tetapi juga menyebabkan kerusakan dan membunuh sel-sel kanker. Sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang chemopreventive agent dan anti-angiogenesis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.